Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis yang sebelumnya sudah pernah saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Di sini bisa teman-teman lihat ada suatu kemen ya dari Menteri Lingkungan Hidup. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam suatu susunan untuk menyusun sebuah peraturan itu dilihat dari menimbang. Menimbang di sini yaitu merupakan suatu kajian atau kajian secara literasi atau secara studi ya. Kemudian setelah menimbang itu juga kita lihat bahwa ada mengingat. Mengingat di sini melihat beberapa peraturan terkait yang sebelum-sebelumnya sudah ada ya. Mengingat, kemudian di sini nanti akan ada lagi memutuskan atau menetapkan, memperbarui dari peraturan-peraturan sebelumnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memutuskan atau menetapkan tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Nah, karena kita mempelajari ya pada kali ini yaitu mengenai bioremediasi. Bioremediasi sendiri yaitu penggunaan organisme hidup atau mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Tidak etis kalau kita tidak membahas mengenai peraturan berikut ini. Kemudian bisa kita lihat bahwa pada pasal pertama ya dalam keputusan ini berbunyi mengenai untuk nomor 1, limbah minyak bumi adalah sisa atau residu minyak yang terbentuk dari proses pengumpulan dan pengendapan kontaminan minyak yang terdiri atas kontaminan yang sudah ada di dalam minyak maupun kontaminan yang terkumpul dan terbentuk dalam penanganan suatu proses dan tidak dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Ini untuk pasal 1 nomor 1. Kemudian untuk pasal 1 nomor 2, minyak bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumin yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dan minyak bumi. Kemudian di nomor 3, pengolahan limbah minyak bumi adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah minyak bumi untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun. Nah, kemudian untuk nomor 4 ini tanah terkontaminasi adalah tanah atau lahan yang terkontaminasi akibat dari tumpahan atau ceceran kebocoran atau penimbunan limbah minyak bumi yang tidak sesuai dengan persyaratan dari kegiatan operasional sebelumnya. Kemudian untuk nomor 5 masih di pasal 1, kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan ya, pengelolaan bukan pengolahan. Pengelolaan limbah minyak bumi adalah kegiatan di luar dari usaha pengelolaan minyak dan gas bumi yang menghasilkan limbah minyak bumi. Itu untuk pasal 1 yang terdiri dari 5 nomor. Kemudian kita akan bahas pasal selanjutnya yaitu pasal kedua. Setiap usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi serta kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah minyak bumi
wajib melakukan pengolahan limbahnya. Jadi setiap usaha yang menghasilkan kegiatan minyak bumi, di sana harus ada IPAL-nya, instalasi pengolahan limbah untuk minyaknya ya. Jadi bukan hanya kita mengerjakan sesuatu, tetapi hasil dari kotoran atau limbahnya kita buang ke lingkungan, tidak, harus ada instalasinya ya. Kalau tidak mengerjakan, jelas kena teguran karena di sini pasalnya ada. Kemudian yang kedua, untuk nomor 2 di pasal 2 itu pengolahan limbah minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang atas dapat dilakukan dengan menggunakan metode biologis sebagai salah satu alternatif teknologi pengolahan yang meliputi. Ini yang pertama yaitu adalah land farming. Teknik land farming atau biasa kita sebut itu land treatment atau juga biasa kita sebut juga itu land application, itu merupakan salah satu teknik bioremediasi yang dilakukan di permukaan tanah. Biasanya prosesnya memerlukan kondisi aerob ya untuk bakteri yang digunakan dan dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ ya untuk land farmingnya ya. Nah, aerasi yang diberikan atau yang digunakan itu biasanya dengan cara membolak-balikan tanah dengan cara pembajakan menggunakan traktor ya. Ini untuk teknik land farming. Kemudian untuk yang poin B, untuk biopil. Nah, untuk biopil sendiri itu merupakan teknologi yang meliputi pendegradasian petroleum yang merupakan kontaminan tanah ke dalam suatu tumpukan dengan dialiri udara atau diberikan aerasi ya. Itu baik menggunakan pipa dan juga pompa ya. Jadi diberikan aerasi supaya terjadi aktivitas mikroba, karena mikroba di situ kan menggunakan atau membutuhkan oksigen untuk melakukan aktivitasnya. Nah, biopil ini merupakan salah satu teknik bioremediasi yang digunakan secara ex situ ya di permukaan tanah. Nah, untuk aerasi biopil ini itu digunakan itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu oksigen dimasukkan ke dalam tanah dengan pompa penghisap. Nah, yang kedua blower digunakan untuk menginjeksi udara ke dalam tanah, itu untuk yang biopil. Kemudian untuk composting. Nah, composting sendiri itu merupakan metode bioremediasi dengan mencampurkan tanah yang terkontaminasi dengan bahan-bahan pembuat kompos sehingga terjadi biodegradasi ya, pencampuran, homogenisasi bahan organik yang ada di dalam bahan campuran tersebut. Nah, ini terjadi secara alami ya. Kemudian untuk pasal 2 nomor 3 di sini ada tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Dalam lampiran 2 keputusan ini mencakup. Nah, jadi nanti untuk penjelasan secara definisi lebih jelasnya itu terdapat pada lampiran 2. Nanti ada di bawahnya ya. Yang pertama ada persyaratan teknis pengolahan ya. Jadi nanti untuk persyaratan teknis pengolahan, kemudian juga ada analisis terhadap proses pengolahan, ada kriteria, ada penanganan hasil olahan, dan ada pemantauan. Jadi itu nanti akan terdapat pada lampiran kedua ya. Kemudian untuk yang pasal 3. Nah, untuk pasal 3 di sini ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama ya, yang atas mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999. Ini tahun atau peraturan sebelumnya tentang pengolahan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Dan format permohonan izin untuk pengelolaan secara biologi yang tercantum pada lampiran pertama. Jadi untuk format pengajuannya itu terdapat pada lampiran pertama. Nanti bisa kita lihat ya di bawah ya. Oke, kita next dulu. Kemudian untuk pasal 4. Nah, untuk pasal 4 sendiri di sini untuk nomor 1, hasil analisis terhadap proses pengolahan biologis dan pemantauan terhadap bahan hasil pengolahan dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup ya, dengan tembusan terhadap instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup provinsi, kabupaten, atau instansi lain yang terkait minimum 6 bulan sekali. Jadi secara periodik ya, secara continuous ya, 6 bulan sekali dilaporkan. Kemudian pelaporan yang dimaksud pada ayat 2 minimal mencakup jumlah, jenis, dan karakteristik limbah yang diolah. Hasil analisis pemantauan limbah yang diolah
dan air tanah, serta data analisis pemantauan terhadap hasil olahan setelah proses pengolahan biologis. Ya, jadi dipantau pelaporannya ya. Kemudian untuk pasal 5 sendiri ini bisa kita lihat bahwa apabila pada saat diberlakukannya keputusan ini telah dilakukan pengolahan limbah minyak dan tanah terkontaminasi secara biologis tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ya, tidak memenuhi persyaratan dengan beberapa pasal yang di atas ya, nanti dengan definisi atau secara rinci di lampiran-lampirannya, maka pelaksanaan kegiatan wajib menyesuaikan pengelolaannya dengan keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun ya. Jadi 1 tahun terhitung sejak diterbitannya keputusan ini. Jadi harus di-prepare, harus diperbaiki ya. Kemudian untuk pasal 6 yang terakhir, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, ditetapkannya tanggal berapa? Tanggal 28 Juli 2003. Jadi mulai berlaku sudah hampir lama ya. Jadi ini merupakan salah satu peraturan ya tentang pengolahan ya untuk bioremediasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa lampiran pertama yang tadi dibunyikan atau yang tadi disebutkan pada pasal 3 untuk permohonan, di sini ada pemohon, nama pemohon ya atau kuasa siapa, alamatnya di mana, nomor telepon, kemudian perusahaan, nama perusahaannya apa, nama pemohonnya, alamatnya ya. Di sini ada ada C, D, E, F, G, H. Ini bisa diisi ya tentang keterangan pemohon. Kemudian untuk yang poin kedua itu keterangan tentang lokasi perusahaan, luasnya, letaknya ya, desa, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi. Kemudian keterangan umum pengolahan secara biologis. Nah, limbah yang diolah apa ya? Jenis limbahnya apa? Sumber limbahnya dari mana? Jumlah limbahnya berapa? Produk limbah per bulannya berapa ya, kemudian komposisi limbahnya, kandungan minyaknya berapa persen, kandungan airnya berapa persen, kandungan padatannya berapa persen. Ini harus dibawa ke lab, diuji ya di lab ya untuk mengetahui prosentasenya. Kemudian konsentrasi awal TPH-nya, total petroleum hidrokarbonnya berapa ya, ini harus diamati, harus diuji ya di lab. Kemudian data umum pengolahan biologis ya, lokasi pengolahan ya, petanya ya. Kemudian ada proses pengolahan, apakah ex situ atau in situ ya. Kemudian luas total pengolahannya berapa meter persegi atau berapa hektar ya. Titik koordinat pengolahannya ini bisa dilihat di map ya. Kemudian jumlah unit pengolahan, jumlahnya berapa unit pengolahannya, kapasitasnya berapa ton atau kubik ya. Kemudian dimensi area pengolahannya, panjangnya berapa, dalamnya berapa. Kemudian jenis pengolahan, apakah tadi land farming, biopil, composting yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian mulai pengolahannya itu dari kapan, lama pengolahannya, siklusnya berapa kali atau berapa lama ya. Nah, kemudian yang poin keempat di sini adalah dokumen yang disampaikan oleh pemohon izin. Nah, ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi untuk melakukan persyaratan ya. Jadi nanti ini ada 10 ya, ada 13, silakan dilengkapi dokumen-dokumennya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah lampiran kedua. Nah, lampiran kedua yang tadi sudah disebutkan pada pasal kedua nomor 3 ya, itu mengenai tata cara persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis yang terdapat pada lampiran 2. Ini bisa dilihat bahwa pendahuluan itu maksud dan tujuannya itu seperti apa. Di sini ada dijelaskan ya, mulai dari pendahuluan ya. Kemudian ada juga ruang lingkupnya ya, tata cara persyaratan teknis. Kemudian ada istilah-istilah yang terdapat pada peraturan tersebut. Di sini sudah dijelaskan, misalkan uji TCLP. Apa itu uji TCLP ya? Uji toxicity karakteristik leaching prosedur limbah ya. Di sini ada penjelasannya. Bioremediasi itu apa, bioproses itu apa ya. Kemudian ada pengolahan secara in situ adalah pengolahan limbah yang bla 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 ya. Kemudian ada pengolahan secara ex situ, di sini juga ada. Kemudian ada definisi aerob, anaerob. Nah, di sini juga ada land farming, kemudian ada biopil, ada composting,
bahan pencampuran, misalnya tanah dan pasir. Kemudian juga ada bahan pengembur, misalkan bulking agent ya. Ini istilah-istilah di sini lengkap, ada surfaktan, adalah uji toksikologi, adalah landfill, adalah penempatan limbah secara permanen atau backfill adalah. Jadi istilah-istilah yang ada di peraturan di sini sudah dijelaskan ya pada lampiran kedua. Kemudian untuk poin 2-nya persyaratan teknis pengelolaan ya. Ada persyaratan umum pengelolaan sumber limbahnya ya. Di sini ada dijelaskan ya. Kemudian dari sumber limbahnya. Kemudian ada analisis limbahnya ya. Di sini ada analisis limbahnya. Ada metodenya yang digunakan ya, misalkan tadi disampaikan ada TPH. Ya di sini ada spektrofotometri ya. Kemudian ada oil content. Nah, ada metodenya ekstraksi, spektrofotometri inframerah ya. Di sini ada metodenya. Kemudian ada persyaratan limbah yang diolah. Misalkan TPH awal sebelum proses pengolahan biologis tidak lebih dari 15%. Jadi ada sebelum dilakukan pengolahan secara biologis itu tidak lebih dari 15% ya. Ada beberapa persyaratan ya limbah yang diolah ya. Ada juga di sini TCLP ya, yang mengacu atau baku mutunya itu ada pada peraturan ini ya, Bapedal ya. Kemudian ada persyaratan tempat pengolahan. Persyaratannya bagaimana? Persyaratan secara umum itu jelas daerah bebas banjir. Bagaimana kalau daerah bebas? Daerah yang berbanjir ya jelas tidak bisa, karena nanti akan terbawa oleh banjir ya. Jadi ini adalah beberapa persyaratan untuk melakukan pengolahan tempatnya ya. Bukan daerah genangan air sepanjang tahun, bukan merupakan aliran sungai intermiten, bukan daerah resapan ya, sampai dengan bisa dilihat sampai dengan poin H. Kemudian persyaratan lainnya melakukan pengkajian terhadap kondisi awal. Jadi nanti akan dikaji dulu secara awal, kemudian di treatment sehingga ketahuan hasilnya itu seperti apa. Apakah ada perubahan atau tidak, apakah ada kemajuan atau tidak ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada persyaratan fasilitas ya, ada rancang bangun ya. Di sini di peraturan ini lengkap ya. Sampai dengan poin 10 untuk rancang bangun, kemudian untuk kelengkapan lain juga sampai 4 poin. Kemudian ada tata cara pengolahan. Tata cara pengolahan di sini juga ada sampai dengan 12 poin. Kemudian evaluasi kinerja pengolahan. Evaluasi kinerja pengolahan ini sampai 2 poin. Nah, untuk analisis terhadap proses pengolahan. Nah, analisisnya misalkan TPH itu frekuensi atau waktu samplingnya itu minimum 2 minggu sekali. Jadi di sini ada frekuensinya. Kemudian ada teknik samplingnya, ada 2 komposit ya. Kemudian ada metodenya, ada spektrofotometri ya. Di sini ada sudah dijelaskan tergantung parameternya apa ya. Nah, di sini sudah ada. Kemudian analisis pendukung ya. Kemudian analisis sampel air tanah dari sumur pantau juga ada di sini, analisis sampel tanah ya. Kemudian juga ada analisis sampel air lindi ya, feses ya. Di sini juga ada. Kemudian kriteria hasil akhir. Nah, ada kriteria hasil akhir pengolahan. Nah, untuk limbah yang pertama ini bisa dilihat misalkan pH-nya ya, pH-nya itu nilai akhirnya sekitar antara 6 sampai dengan 9 ya. Itu masih normal ya. Ini adalah dengan nilai-nilai yang masih normal sesuai dengan standar baku mutu ya. Ini bisa dilihat. Kemudian ada limbah cair ya, berapa? Kita lihat ke Kepmen 42 tahun 96. Jadi peraturan-peraturan di sini juga tadi ada mengingat. Jadi melihat peraturan-peraturan sebelumnya, ada juga yang mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya ya. Ada uji toksikologi ya, kemudian ada penanganan hasil olahan. Nah, di sini ada penanganan hasil olahan ya. Jadi kegiatan penanganannya misalkan proses pengolahan dilanjutkan ya sampai memenuhi kriteria. Jika melebihi ya, hasilnya melebihi tapi tidak terlalu jauh, sehingga kegiatan penanganan itu proses dilanjutkan sampai memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, tetapi kalau prosesnya atau hasilnya sudah terlalu jauh,
walaupun dilakukan proses pengolahan lanjutan itu untuk mencapai waktu atau untuk mencapai kriteria yang ditentukan itu kan sangat lama. Jadi diusahakan nanti konsentrasi ya, walaupun hasil olahannya tidak terlalu banyak ya, kemudian dilanjutkan itu nanti pasti akan memenuhi kriteria ya. Di sini ada ya semuanya sampai dengan 11 poin. Kemudian pemantauan dan pengawasan terhadap hasil olahan. Di sini ada dijelaskan, jadi pada peraturan ini ya, pada peraturan Menteri ya Negara Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003 ya, tentang tata cara dan persyaratan ya pengolahan secara biologis, ini sudah lengkap, dan nanti teman-teman bisa mendownload keputusan Menteri ini di link deskripsi ya, nanti yang akan saya cantumkan. Jadi silahkan di-download ya keputusan Menteri ini, bisa dijadikan bahan acuan, bisa dijadikan sumber pembelajaran ya, penambahan wawasan, referensi untuk kalian mahasiswa dan mahasiswi TPPL Politeknik Negeri Cilacap. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan dari penyampaian saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.